Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan untuk tutorial penggunaan website ya muaragembong.com. Jadi website ini merupakan website hasil dari dosen dan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri dalam program hibah ya, BIMA DTR-PTM untuk pengembangan ya PKM pengabdian kepada masyarakat. Jadi website ini akan menjelaskan bagaimana kita menjembatani portal terintegrasi ya koordinasi antar petani tambak ataupun nelayan dan juga dengan yaitu mitra atau pengepul. Nah, jadi dari sini kita akan lihat bagaimana website ini penggunaannya. Pertama, saat kita menggunakan aplikasi ini, kita akan dilihatkan dengan adanya menu-menu. Pertama, apa itu muaragembong.com, katalog ya. Terus ada lagi berita ya, nanti berita yang terupdate ya. Terus ada lagi di sini penggunaan user gitu ya. Nah, untuk aplikasi sendiri nanti bisa di-download di Play Store ya untuk penggunaan mobile apps seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke yaitu penggunaan sebagai user gitu ya, atau pengguna atau kita sebagai customer atau pembeli nanti pada saat kita akan melakukan akses jual beli di muaragembong.com seperti itu. Oke, baik, kita akan lihat di sini. Kita masuk dulu ke menu buat akun ya. Contoh kita masukkan namanya Fatia. Ya, Fatia, alamat emailnya. Ya, di sini kita akan menggunakan alamat email ya untuk sebagai verifikasi seperti itu. Ya, sebagai verifikasi dalam pembuatan akun ya, terus untuk registrasinya ya. Alamat email kita sebutkan saja ini. Oke, nomor telepon. Nah, setelah itu perannya sebagai apa ya, kita akan coba peran sebagai customer gitu ya. Nah, customer kita masuk sini, passwordnya dibuat dulu. Misalnya kita pilih buat ya, yang penting secure. Oke, samakan passwordnya ya. Oke. Oke. Oke, gitu ya contoh. Email sudah ada, berarti kita ganti email ya untuk prosesnya karena email sudah digunakan. Ya, baik, kita coba dulu. Email yang lain ya. Oke, misalnya kita menggunakan email untuk ini, masukkan. Oke, registrasi yang belum ada ya.
Oke, kita Pratia aja gitu ya. Namanya ya. Oke, nanti setelah itu akan ada email ke ininya ya, ke teman-teman punya email ya. Nanti lanjut lagi dengan login ya. Setelah aktif ya, nanti akan ada link untuk mengaktifasi misalnya seperti itu. Oke, jadi kita coba masuk ya, kita aktifasi dulu dan bisa melalui email Google yang tadi dicantumkan seperti itu. Nah, nanti di sisi admin juga ada untuk aktivasi dalam penggunaan ininya ya, oke, sebagai customer ya, kita lihat sudah masuk email seperti itu. Customer ya, sudah punya data customer ya, diaktifkan. Oke, setelah itu kita coba login ya dengan username ya tadi dan password. Oke, jangan sampai salah. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Nanti setelah itu kita akan coba lihat ya, jadi akan kita lihat bagaimana grafik dan juga pesanan kita misalnya. Seperti itu, contoh kita melakukan pemesanan ya, kita setting dulu alamatnya, ya, nomor telepon ya bisa teruskan. Terus untuk pengiriman ya, biasanya nanti kita cek ada sesuai jarak. Ada Jawa Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bogor ya. Ini masuk ke kecamatan Bogor Kabupaten ya. Oke, masuk ke wilayah kecamatannya ya, seperti ini. Primus gitu ya. Perumahan Primus Pensi misalnya gitu ya. Nomor berapa gitu ya. Oke, udah pos 16 ya, seperti itu. Oke, jadikan alamat utama. Nah, sudah tersimpan, nanti kita akan coba di sini pesanan juga marketplace-nya ya, nanti bisa dilakukan juga di depan ya. Saat kita udah login, kita mau lihat langsung dari websitenya ya. Nah, langsung itu udah ada login ya. Kita tadi bisa lihat di sini, boleh mitranya ataupun di sini. Itu untuk customer, misalnya kita mau pesan udah ya, yang ada stoknya mana, masukkan keranjang, stok habis, yang belum terlihat. Oke, kita masuk ke sini, pesanannya ada ya. Oke, contohnya wilayah itu nanti bisa dipilih secara manual untuk alamat misalnya. Oke, kita
kita masuk. Nah, setelah itu lakukan proses ya, proses pesanan ya, nanti detail pesanannya kita bayar. Itu udah sesuai yang kode kirim, nanti check out di sini, lakukan proses payment ya. Jadi nanti admin akan mengecek proses pembayaran ya, seperti itu. Oke, masuk. Nah, setelah itu ya pasti dicek oleh tim admin hasil dari pesanannya. Oke, di admin sudah masuk ya, seperti ini ya. Nanti akan melakukan check out ya. Oke, misalnya kita check out. Statusnya nah, nanti barang tersebut setelah oke, komplit ya, akan dibayar seperti itu. Jadi itu proses di user untuk customer ya. Oke, baik, balik lagi ke logout ya. Kita masuk untuk pendaftaran, yaitu sebagai mitra ataupun pelapak ya, ataupun pengepul ya. Istilah pengepul di sini untuk proses ini ya, pengepul untuk proses tadi dalam proses pemesanan ya, yang membuat lapak mitra-mitra gitu ya. Nah, kita masuk ke daftar juga sama, misalnya namanya tadi beberapa yang sudah masuk ya. Jadi kita contoh saja ya, sebagai tadi mitra ataupun pengepul ya. Nah, jadi pengepul ya, kita contoh dulu ya, seperti itu. Misalnya ya, kita buat ya saya sebagai pengepul Jaya gitu ya, Jaya, terus namanya Jaya Maju @gmail.com, nomor telepon ya 08 111125. Terus sebagai pengepul tadi ya, password ya Jaya buat yang 4. Oke, kita ini dirahasiakan ya, nanti bisa diganti password.
Oke, kita buat. Oke, nanti sama seperti tadi ada konfirmasi untuk pasti. Ya, setelah masuk kita akan melakukan proses yaitu setelah didaftar kan ada proses pendaftaran ya setelah tadi diaktifkan terlebih dahulu seperti itu. Oke. Oke, setelah itu masuk ke halaman login lagi, tadi usernya, terus masuk, ya, oke, masuk ya, Jaya Maju tadi ya usernya, oke. Nah, oke, login, periksa. Nah, kalau seperti ini ya, karena tadi harusnya itu biasanya nanti kita melakukan dari sisi pengepul admin untuk melakukan pengecekan, diaktifkan dulu ya seperti itu. Oke, setelah itu udah ada konfirmasi, oke, kita lakukan tadi ya. Nah, setelah oke, nah di sini teman-teman pengepul ya, jadi dashboard dan juga proses pembelian tadi ya, daftar nelayannya pasti nanti atau petaninya ya, siapa saja sebagai mitra dari pengepul ataupun relasi petani dari si itu ya, si siapa yang tadi yang Jaya tadi gitu ya. Nanti pastinya nanti posisinya kita harus daftarkan ya sebagai pengepul gitu ya, pengepul yang punya mitra atau hubungan gitu ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke situ ya, kita lihat di sini ada kita ada petaninya siapa. Nah, dari situ kita masuk ke proses pembeliannya. Misalnya kita mau beli di hasil dari panen dari si mitra itu, ya walaupun mungkin pada saat di lapangan ternyata mitra pengepul juga merupakan petani atau nelayan itu ya. Nah, ini contoh dari petani lain, misalnya dari mitra ini atau pengepul Jaya ya, kita masuk 20 kilo misalnya kita beli udang windu ya, stoknya ada 20 kilo dari mitra Awan. Nah, kita masuk beli 10 kilo misalnya. Ternyata harga kenapa di input kadang biasanya fluktuasi ataupun berubah-ubah ya. Input misalnya 50.000. Kita lakukan proses update stok atau bisa langsung ke draft gitu. Nah, seperti itu. Nah, ditambahkan juga nanti barang apa lagi yang ada stoknya ataupun kita mau beli gitu ya, seperti itu. Misalnya ada 24 kilo ataupun yang lainnya itu ada nggak? Kalau nggak ada berarti ini ya ada stok itu, stok misalnya itu bandeng apakah ada, kita cek dulu 50 kilo harga 25.000 bisa. Oke, ternyata ada tadi ya bandeng. Nah, dia langsung masuk ke stok, lihat stok mitra. Nah, ini kalau misalnya masuk ada proses catatan pembelian nelayan ya, mungkin kalau misalnya tadi ya, ini yang tadi hari ini gitu ya, yang kita beli ya, bandeng presto 50 kilo gitu ya, udah beli seperti itu. Nah, misalnya tidak ada ya udang Paname ya,
harusnya tidak bisa kita beli gitu ya, karena stoknya tidak ada. Nah, 55 misalnya 150 dari ini lumayan mahal. Nah, ternyata masuk gitu ya, jadi nggak masuk ya, jadi harusnya si nelayan nggak punya stok ya untuk panahnya. Nah, seperti itu ya, stok produk kita ada seperti ini. Laut ini ya, jadi nanti kita tinggal set ya, karena ini mungkin kita kadang di ini nelayan tidak update ya, jadi bisa stok. Yang penting ada relasi untuk tadi terhadap nelayan gitu ya, seperti itu. Oke, mau kita set misalnya penjualannya si pengepul ya, pelapak, untuk dimasukkan ke ini ya, ke marketplace misalnya. Nah, kita buat penayangannya. Nah, kalau kita dilihat di sini, kita update di sini, ada nggak tadi Mitra Jaya itu? Mitra Jaya untuk proses ini, proses ini ya, proses lapaknya ada tidak gitu ya, seperti itu. Jadi kita coba cek, ternyata belum ada ya, karena belum diposting tadi ya, belum diposting untuk melakukan penambahan marketplace gitu ya. Kita mau posting bandeng presto ya, hasil olahan laut misalnya, ke ini ya, harganya berapa tadi, masukkan misalnya kita harga 50.000 ya per kilo ya, setelah diskon 35 ya, contohnya gitu ya. Stok nanti yang dari 50 kilo kita masukkan saja misalnya 10 kilo gitu ya. Oke, kita klik tayang. Oke, itu dari sisi pengepul ya. Nah, harusnya dia melakukan ada penayangan gitu ya, ada, jadi ada ya, jadi olahan rumput laut tadi kita lihat ternyata ini bandeng ini ya, bandeng tambak ataupun tadi yang sudah di set ya di Mitra Jaya ini ya, bandeng presto ya, salah, bandeng presto ini yang sudah di set tadi, seperti itu. Ada deskripsi produk juga nanti boleh diisi ya, misalnya kita lakukan tadi daftar ini proses stok stok tadi terhadap ini ya, misalnya tadi melakukan penambahan dari sisi ini ya, dari sisi misalnya kalau nggak mau ditayangkan ya, ternyata tidak ada penayangan ataupun stoknya lagi kurang ataupun terbatas ya, bisa tidak ditayangkan, harus sembunyikan gitu ya, seperti itu. Nah, ini lebih mudah untuk kita melakukan proses tadi proses dalam ini ya, proses dalam tayangan produk di marketplace-nya ataupun ini ya, itu. Nah, nanti kita mungkin ada pesanan ya, bisa nanti dilihat dari hasil tadi ya, pada saat ada pesanan ya, nanti ada di menu pesan masuk misalnya gitu ya, nanti tinggal dicek. Nah, contoh mungkin tadi kita mau melakukan pemesanan, ada pelaksananya dari tadi siapa misalnya yang tadi sudah dibuat ya, terus kita
contoh ya, kalau misalnya ada pemesanan seperti apa. Nah, itu contoh tadi oke, udah pesanan. Nah, kita coba kayak pemesanan gitu ya. Kita lakukan pemesanan ya, pemesanan tadi kepada dari si itu yang udah dibuat ya, misalnya. Kita lakukan proses. Oke, Bandang tadi ya, Bandang. Oke, tadi oke, sudah. Ini ada. Nah, ada ya. Jadi ini ya, oke, nomor resi berapa, komplit, unpaid, minus. Nah, seperti itu. Ya, dibayar kiri, misalnya tadi. Ya, dikonfirmasi. Ya, melakukan pembayaran ya. Oke, udah lunas misalnya. Ya gitu ya. Jadi nah, tinggal melakukan proses tadi pengiriman gitu ya, resinya berapa, terus dia membayar, oke, pending, dikirim ya, dikirim misalnya. Terus statusnya nanti kan sesuai dengan itu ya, pengirimannya ya. Ini ngambil datanya sesuai dengan trackingnya ya, nomor resi misalnya kita input dulu supaya bisa tracking ya. Oke, simpan. Nah, seperti itu. Jadi ini lapak atau pengepul yang udah punya aktivitas dalam proses ini ya, pengiriman misalnya. Oke, shipment dikirim gitu ya, pelunasan, status order ya, belum selesai, masih misalnya gitu ya, ternyata udah diterima ya. Dari nanti kita lihat dari sisi status pengirimannya udah komplit, selesai. Jadi pesanan sudah selesai. Jadi lebih mempermudah nih ya ininya, prosesnya seperti itu. Oke, ini untuk pengepul ya, pelapak ya, terutama ini yang banyak melakukan aktivitas, nanti update stok opnam misalnya ya, misalnya ada input, oh ternyata kita punya benang presto ataupun udang window misalnya, hari ini nanti cek fisiknya ada 20 kilo gitu ya. Awalnya mungkin berapa nih, udah stoknya berapa, udah produknya ada window ternyata 10 kilo, ternyata kita lupa nyatet gitu ya, atau transaksinya ternyata ada tambahan gitu, ataupun ada stok opnam berkurang gitu ya, ternyata ada yang mungkin yang 1 kilo ya tadi mati ataupun mungkin hilang gitu ya. Stok opnam udang window misalnya tadi udang window sekian, hasilnya berapa, ternyata ada 9 kilo gitu, simpan. Nah, pasti ya status stoknya ini ya, dilihat di sini. Mana tuh? Kita koreksi stok fisik ya, stok sistem, ternyata ada penambahan gitu ya, seperti itu. Atau kita mau buat draft dulu ya, stok opnam misalnya sistem berapa ya, tadi berapa udah window misalnya. Nah, ini yang nanti kita cek fisiknya, ternyata ada berapa selisih misalnya 20. Nah, seperti itu ya. Jadi ini merupakan pengecekan dalam, jadi disimpan di ini dulu ya, draft dulu misalnya ya, pending draft ya. Ya gitu ya, di sini ya stok opnam langsung ataupun draft misalnya ternyata ada 20
ayat 50 running window gitu ya. Terus tadi contoh ya, lihat dulu detailnya ya, di situ kita bisa terlihat. Oke gitu ya. Jadi itu ada kelihatan itu ya, kalau benar jelas stok opnam seperti itu. Itu merupakan pengepul ya, jadi aktivitasnya bisa kita melihat dari hasil layan gitu ya. Terus yang penting memang pengepul ya, karena pengepul merupakan aktivitas yang sering banyak ya, kadang nelayan kan bisa diupdate oleh pengepul ya, data harganya ataupun penjual stoknya ya, koordinasinya seperti itu di lapangan, sehingga bisa lihat stok opnam yang untuk ininya proses secara fisik dan benar ininya gitu ya, hasilnya. Terus lagi pembelian nelayan misalnya dari nelayan ya, seperti tadi ya. Nah, terus ada lagi ya, tadi prosesnya dalam melihat pesanan masuk gitu ya, bisa kita kelola ya, nomornya berapa. Nah ini nanti kan dia pasti ada pengurangan stok gitu ya, pengurangan stok misalnya. Nah seperti itu dari atau dari 1 kilo tadi ya, nanti tinggal diposting lagi gitu ya. Nah seperti itu. Oke, terima kasih. Ini merupakan penggunaan website muaragembong.com. Yang pasti ini merupakan proses dari hasil pengabdian masyarakat yang didukung dari yang dilaksanakan oleh Universitas Nusa Mandiri dan Dikti Saintek Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi di Indonesia ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.